Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita diizinkan Allah untuk melakukan kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita melakukan salat maghrib dan alhamdulillah kita melakukannya secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Karena salat ini kata Rasulullah, fa inna khairu a'malikum wa afdalu a'malikum as-shalah, kama qala alaihi wassalam. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Ya. Jadi seseorang itu akan dinilai dengan salatnya. Bahkan kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kata Rasulullah bahwa nanti di hari akhirat yang pertama sekali dihisab oleh Allah tabaraka wa taala dari amalan hamba adalah salatnya. Ya. Salat itu menjadi barometer bagi baik atau tidaknya seseorang. Kalau salatnya baik, maka biasanya amalan-amalan yang lain akan baik. Karena salat itu mengandung banyak pelajaran. Di antaranya adalah disiplin. Kalau kita di dunia tentara mengenal dengan disiplin, maka salat adalah salah satu ibadah yang mengajarkan untuk disiplin. 5 waktu sehari semalam. Bayangkan kalau ada orang yang bisa disiplin dengan 5 waktu sehari semalam, maka akan mudah yang lain dia untuk melakukannya. Ya, yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, bagaimana amalan tersebut berulang-ulang. Yang kadang-kadang sebagian orang menjadi bosan, tapi sebagai seorang mukmin tidak. Justru dalam sholat dia mendapatkan apa? Ketenangan. Ya, dia mendapatkan apa? Kenyamanan. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kata Rasulullah, ya, refresh kita, tenangkan jiwa kita dengan salat. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan aku merasa tenang ketika melakukan salat. Jadi Rasulullah itu tenangnya kapan? Ketika salat. Kalau sebagian manusia tenangnya kapan? Setelah salat. Kenapa? Karena menganggap salat beban. Ya ini salah. Yang penting saya sholat lah. Wah ada datang azan. Ya sholat lu cepat. Wah alhamdulillah. Tenangnya setelah sholat, ini salah. Rasulullah itu justru tenangnya ketika dia sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Aku merasa nyaman, merasa tenang ketika sholat. Maka sholatnya Rasulullah itu panjang. Kenapa? Dia merasa nyaman dalam sholat. Nggak mau cepat-cepat. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama bahwa sebaik-baik amalan itu kata Rasulullah adalah salat. Maka jadilah kita, ya, salah satu yang mendapat perhatian kita adalah salat. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan salat. Ya insyaallah ketika kita iltizam bagus salat kita, maka Allah akan bantu seluruh urusan yang lain. Ya berapa banyak orang ya sedang rapat, masalah begitu besar, ya tinggalkan dulu, sholat dulu. Yakinlah setelah sholat itu Allah akan berikan jalan keluar. Ya, tapi orang kadang-kadang tidak. Wah, bagaimana saya mau sholat? Ya, masalah banyak sekali nih. Salah, sholat Allah bantu. Ya, yang bisa menyelesaikan segala masalah itu siapa? Allah. Jangan anggarkan otak kita saja, jangan anggarkan kekuatan kita saja. Nggak mampu kita menghadapi masalah ini. Ya, nggak mampu. Banyak orang stres. Kenapa? Anggarkan ini. Jangan anggarkan kita.
Ya, kita kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, minta tolonglah dengan melakukan ibadah apa? Sabar dan salat. Hidup banyak masalah, siapa tidak ada masalah? Ya, kalau nggak ada masalah nanti kalau apa namanya sudah meninggal nggak ada lagi. Justru itu tinggal menerima amalan-amalan saja, ya berganjaran. Tapi selama masih hidup masih banyak. Yang masih jomblo ada masalahnya ada. Belum menikah, belum ada calon dan segala macam. Yang sudah berkeluarga lebih banyak masalahnya. Ya. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, rajin sholat, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ya, karena hidup ini bukan kita lari dari masalah, tapi hidup ini adalah bagaimana mengatasi masalah. Gak akan mungkin kita selesai dari masalah. Ya, hari ini selesai, besok datang lagi. Tapi selama kita dekat dengan Allah, salah satunya dengan sholat, maka insya Allah ya permasalahan-permasalahan itu akan mudah. Ya, akan mudah. Yang masih jomblo, yang belum dapat pasangan, Allah mudahkan pasangannya yang salihah lagi. Ya. Yang berkeluarga punya masalah dengan anak, dengan istri, rezeki dan segala macam, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ya, maka jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita sendiri tanpa bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan salat yang kita lakukan diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan dicatat di dalam timbangan amal kebaikan kita. Baik, jemaah maghrib yang dirahmati Allah, bahwa materi kita adalah seputar sirah nabawiyah. Kita kemarin sudah sebutkan ya, berapa hal kenapa kita perlu mempelajari sirah nabawiyah. Di antaranya kita sebutkan karena memang mempelajari sirah nabawiyah itu merupakan perintah dari Allah tabaraka wa taala, ya, agar kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin mencontoh Rasulullah sallam tanpa kita mengenal, tanpa kita mempelajari bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi sebelum kita masuk kepada sirah nabawiyah, saya ingin tarik ke belakang sedikit. Ya, kita tarik ke belakang. Ya, kita kembali mengenang bagaimana ya sejarah orang tua kita, nenek moyang kita, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, tentunya kita semua sepakat di sini bahwa nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Ya, kecuali yang punya teori Darwin itu. Katanya nenek moyangnya siapa? Monyet. Ya, biarlah dia nenek moyangnya monyet, tapi kalau kita nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Apa yang kita ingin belajar dari Nabi Adam ini? Yang pertama, bahwa ya, Allah tabaraka wa taala lah yang langsung menciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam Allah tempatkan di mana? Di surga. Allah tempatkan di surga. Selanjutnya kata Allah, makanlah seluruh apa yang ada di surga. Jadi Allah kasih fasilitas di surga. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Allah suruh makan semua, pakai semua kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Jadi Allah kasih semua, yang lain pakai. Enggak apa-apa. Mau dinikmati silahkan, gratis. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian dekati, wahai Adam, wahai Hawa, pohon ini. Ada yang menyebutkan namanya pohon khuldi. Ya, wallahu a'lam apakah betul namanya. Yang jelas Allah tidak mau melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon ini. Tapi Nabi Adam alaihissalam ya, ternyata justru melanggar larangan Allah tabaraka wa taala, justru mendekati. Yang satu, ya, yang satu ini. Ini kata para ulama begitu memang menjadi pelajaran bagi manusia. Banyak manusia yang dilarang sedikit, yang dibolehkan banyak, tapi justru yang dilarang yang dicari. Tapi ingat, Nabi Adam sekali melakukan kesalahan, apa hukumannya? Apa hukumannya? Diturunkan dari surga. Diturunkan dari surga. Satu kesalahan. Apa kesalahannya? Melanggar larangan. Kata Allah, jangan dekati pohon ini, tapi Nabi Adam justru mendekatinya. Ya, bahkan memakan buahnya. Ya, ini satu kata-kata para ulama. Yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana ini sifat manusia. Ya, begitu banyak Allah memberikan kemudahan dan melarang sedikit, tapi begitulah sifat manusia, ada tamak dalam dirinya, ya. Yang sedikit ini juga justru dilanggar. Banyak orang sekarang mengatakan, kenapa ya minuman keras diharamkan? Ya. Padahal kata para ulama, kalau dia mau berpikir jernih, Allah menghalalkan begitu banyak air yang tidak terhitung jumlahnya, tapi mengharamkan sedikit. Tapi justru yang sedikit ini yang dicari. Padahal kalau dia mau cari apa? Mau cari nikmat. Banyak air-air yang lain yang cukup nikmat. Bahkan memberikan kesehatan bagi tubuhnya.
Ya, tetapi begitulah manusia. Ya, senantiasa mencari yang sedikit yang dilarang. Yang kedua kata para ulama, ini menjadi pelajaran kita. Ya, bahwa ingat bagaimana sayangnya Allah sama kita. Nabi Adam sekali melakukan kesalahan Allah usir dari surga. Ada lagi yang lain iblis. Iblis juga melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak mau sujud. Kalau Nabi Adam tadi melanggar larangan, tapi iblis tidak mau mengerjakan perintah. Apa perintah Allah? Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau. Ini sama-sama kesalahan. Maka kata para ulama, kesalahan itu bisa bentuknya tidak mengerjakan perintah. Contohnya kita diperintahkan sholat. Orang tidak mau sholat, ini melakukan larangan, melakukan maksiat. Ya. Atau melanggar larangan. Katakan tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina. Ini larangan tapi dilanggar, ini juga maksiat. Para ulama mengatakan, lihat bagaimana Allah memberikan ketegasan kepada Nabi Adam dan kepada iblis. Satu kali melakukan kesalahan, Nabi Adam diturunkan dari surga. Begitu juga iblis. Iblis awalnya di surga tempatnya, tapi satu kali melakukan kesalahan, diusir oleh Allah tabaraka wa taala. Bal kata Allah, fa innaka rajim, dan sesungguhnya engkau sudah terlaknat. Para ulama kita mengatakan, wahai manusia, ya, ingatlah bagaimana sayangnya Allah sama kita. Bayangkan kalau satu kali kita melakukan kesalahan, Allah langsung mengazab kita. Subhanallah. Ya, mungkin kata para ulama, tidak ada di antara kita yang bertahan hidup, mati langsung. Tidak ada kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, semua kita pernah melakukan kesalahan, baik dalam bentuk apa? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Tapi Allah terus memberikan tenggang waktu untuk apa? Supaya hambanya bertaubat. Ya, hambanya bertaubat. Ini rasa kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat kata para ulama, kasih sayang Allah juga memiliki batas. Ya, kasih sayang Allah juga memiliki batas. Kalau sudah Allah kasih tenggang waktu, tidak mau bertobat, nanti Allah akan berikan hukumannya. Ya, tiba-tiba. Lihat bagaimana Fir'aun, ya, Allah utus Musa, Allah utus Harun untuk apa? Mendakwahinya, menyembah Allah. Jangan lagi katakan engkau adalah Tuhanmu, Tuhan yang paling tinggi. Enggak mau. Ya, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Allah memberikan batas kepada setiap manusia, termasuk kepada Fir'aun. Kapan batasnya? Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, dan Fir'aun mengatakan, aku juga bisa mengajar kalian kalau cuma sekedar begitu. Ya, dia lupa bahwa Allah punya batas di dalam rasa kasih sayangnya. Ya, ini juga menjadi pelajaran. Maka ketika dia masuk ke tengah lautan tersebut, maka Allah pun satukan kembali air tersebut, maka dia pun tenggelam. Tenggelam Fir'aun. Setelah mau tenggelam, dia mengatakan, apa kalau begitu ya Allah, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Taubat sudah terlambat. Apa kata Allah? Al-an, sekarang wahai Musa, waqad asaita qabl. Dulu engkau diajak untuk apa? Menyembah Allah, tidak mau. Diajak untuk ibadah, tidak mau. Sekarang sudah mau mati, nyawa sudah sampai kerongkongan, baru mau tobat. Al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang wahai Firaun baru mau tobat. Dulu diajak kemana aja itu? Waktu sehat diajak sholat, tidak mau. Waktu sehat diajak untuk apa? Untuk taubat. Udah, jangan maksiat lagi, jangan minum minuman keras. Ya, jangan berzina lagi, jangan buat kesalahan lagi. Tidak mau. Waktu mau meninggal baru mau taubat, tidak. Kata Allah, la. Ya, tidak. Al-an waqad asaita qabl. Ya, maka ini menjadi pelajaran kata para ulama, jangan sampai Allah berikan apa? Habis batas waktunya. Ya, ketika kita masih pernah melakukan kesalahan, Allah kasih tenggang, segera bertaubat. Segera bertaubat, jangan diulur-ulur lagi. Ya, ada sebagian orang mengatakan, loh, saya tidak sholat, tapi pangkat naik terus kok. Gaji tambah terus. Rumah tambah besar terus. Hati-hati. Hati-hati. Fir'aun sudah pernah kejadian. Ya, Allah terus tambah kekayaannya, ya, hartanya. Tapi tiba-tiba ketika dia lupa, Allah bunuh dia. Allah bunuh terus. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka segeralah bertaubat. Karena Allah sangat maha sayang kepada kita. Ya, bayangkan dari kita para ulama, kalau satu-satu masalah saja langsung Allah azab kita. Tidak akan ada di antara kita yang hidup lagi saat sekarang ini. Ya, bahkan kata Allah, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musii'an nahar.
Allah itu setiap malam membentangkan tangannya. Agar apa? Agar orang yang melakukan kesalahan pada siang hari bertaubat. Tadi dari pagi sampai sore ngapain aja? Ada sholat terlambat atau kadang tidak sholat, taubat. Minta ampun sama Allah. Jangan lagi tidak sholat, jangan lagi terlambat. Bertaubat malam ini segera. Kata Allah apa? Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi'al lail. Begitu juga setiap hari, setiap pagi Allah buka kesempatan untuk bertaubat. Bagi siapa? Yang malamnya dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Buka, Allah selalu buka pintu taubat. Ya, tapi jangan tunggu sampai akhir masanya. Ya, maka ini akan jadi musibah nantinya. Hati-hati. Maka ketika kita pernah melakukan kesalahan, ya, segeralah bertaubat sebelum datang azab Allah tabaraka wa taala secara tiba-tiba yang kita tidak pernah menduga kapan ya azab tersebut datang. Baik, selanjutnya kalau kita juga melihat ya bagaimana kisah Nabi Adam dengan malaikat dengan iblis, ya. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ya, maka seluruh malaikat sujud. Karena memang malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Adapun iblis tidak mau. Maka Allah tanya, ya, "Ma mana'aka ya iblis? Apa yang melarangmu untuk sujud kepada Adam?" Maka apa kata iblis? "Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku bagaimana aku mau sujud sama orang yang lebih rendah dari aku? Ya, ini sifat sombong iblis. Hati-hati dengan sifat sombong. Ya. Kenapa? Kata iblis, aku diciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya. Ya, saya ini kan jenderal. Sementara si Adam kan masih letkol. Ya, hati-hati, ini sombong ini. Ya, sombong. Orang tidak melihat apakah jenderal atau letkol. Bisa saja letkol lebih utama, bisa saja prajurit lebih utama dari seorang pemimpin. Ya, hati-hati, ini kata para ulama kita. Iblis salah satu yang menyebabkan dia diusir dari Allah dari surga, kenapa? Karena sombong. Dan sombong ini kata para ulama adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah tabaraka wa taala. Iblis. Dosa pertama. Apa itu? Sombong. Sebelumnya belum ada dosa. Belum ada dosa. Ya, ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka Adam tidak mau sujud. Kenapa? Karena sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Ya, sifat sombong ini yang pertama adalah dosa pertama yang dilakukan di muka bumi. Yang kedua, kata para ulama kita, sombong ini adalah karakternya iblis. Ya, iblis ini memiliki karakter sombong yang menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, sehingga dia pun diusir dari surga. Dan sombong ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu ada dua macam kata Rasulullah. Yang pertama, menolak kebenaran. Iblis ini termasuk sombongnya ini. Atau bahkan nanti bisa kata para ulama dua-dua, menolak kebenaran. Ya, disampaikan kepadanya, kamu harus sujud sama Adam. Ini perintah Allah. Oh enggak. Kamu harus sholat. Ya, kamu tidak boleh lagi berbuat maksiat. Kamu harus bertaubat. Ini kebenaran. Enggak. Ya, kalian itu apa? Urusan kalian itu. Tidak perlu. Ya, ini hati-hati. Ini menolak kebenaran. Ini sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa itu ghamtun nas? Menyepelekan orang. Ya, menyepelekan orang. Ini kasusnya juga iblis juga begitu. Dia menganggap dia lebih hebat. Ya, saya diciptakan dari api. Ya, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ya, saya lebih hebat. Ya, saya ini kan keturunan bangsawan. Apalah kalian? Ya, saya ini kan penduduk asli. Siapa kalian? Saya ini lebih senior. Ya, Anda baru masuk. Hati-hati, ini sombong. Menganggap orang lebih rendah. Yang belum tentu di sisi Allah tabaraka wa taala bahwa orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi pangkatnya, orang yang keturunan bangsawan lebih mulia di sisi Allah, belum tentu. Coba kita lihat. Ya, mari kita bandingkan antara Bilal bin Rabah dengan siapa? Dengan Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Orang Arab. Siapa lagi? Paman Nabi. Siapa lagi? Tetangga Nabi. Ya, secara status Abu Lahab juga adalah tokoh Quraisy. Tapi apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah sudah mencap Abu Lahab di dalam neraka. Bilal bin Rabah siapa dia? Orang Ethiopia. Orang Habasah. Sekarang orang Ethiopia. Ya, mohon maaf itu kalau secara fisik kemungkinan besar kita lebih baik dari dia secara fisik.
Tapi secara iman tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Rasulullah mengatakan, ya, wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Karena aku telah mendengar suara derap langkahmu itu di surga. Secara fisik. Bandingkan antara Abu Lahab dengan Bilal, ya, secara fisik, secara kedudukan tidak ada apa-apanya Bilal. Tapi ternyata Abu Lahab di neraka dan Bilal di surga. Ya, maka jangan pernah merasa sombong dengan kedudukan yang kita punya. Ya, dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Karena memang biasanya sombong itu, kata para ulama, adalah penyakit orang elit. Penyakit orang elit. Apa yang maksudnya elit? Penyakit yang menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan. Ya, kalau wajahnya jelek, apa yang mau disombongin? Kan nggak ada ya. Orang miskin, apa yang mau disombongin? Nggak ada. Tapi kata para ulama kita, sombong ini ya adalah penyakitnya orang-orang elit. Ya, punya jabatan tinggi, hati-hati. Punya wajah lumayan ganteng, hati-hati. Punya wajah lumayan cantik, hati-hati. Ya, punya fisik lebih kekar dibanding yang lain, hati-hati. Ya, ini penyakit yang menimpa orang-orang yang punya kelebihan dan dia menimpa ini. Ya, dan ingat bahwa kelebihan yang kita miliki belum tentu ya menjadi menjadi dalil atau menjadi bukti bahwa kita lebih hebat dari orang yang ya secara fisik, secara kedudukan ya tidak sebaik kita. Ya, maka ini menjadi pelajaran ya bahwa kalau ada di antara kita yang memiliki kelebihan-kelebihan, ya hendaknya tidak menjadikannya sombong. Justru menjadikan kelebihan yang dia miliki semakin bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, selanjutnya kita melihat ya, kita akan hubungkan nanti bagaimana dengan Nabi Nuh dan juga dengan Nabi Muhammad. Ya, bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, maka seluruh seluruh umat ini, seluruh makhluk berada dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, di dalam dikutip oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, ya, itu seluruh umat dalam keadaan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam keadaan taat, belum ada penyelewengan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan masa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi. Berapa? 10 generasi. Dan setiap generasi itu hidup, ya, satu generasi itu hidup rata-rata orang usianya 800 sampai 900 tahun. Ya, karena orang dulu usianya panjang-panjang. Ya, sampai Nabi Nuh sendiri usianya dia berdakwah, ini dakwahnya, ya, 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, 1000 kurang 50 tahun, berarti sekitar 950 tahun itu dakwahnya. Ya, maka para ulama disebutkan Ibnu Abbas dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh, ya, manusia dalam ketaatan. Ya, ini 10 generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, semuanya dalam ketaatan, tidak ada penyelewengan. Ya, berarti sekitar kalau 900 dikali 10, berarti sekitar berapa? 9.000 tahun. Ya, 9.000 tahun tidak ada penyelewengan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Nah, pada masa Nabi Nuh, maka terjadilah mulai penyelewengan. Ya, nanti kita akan lihat juga bagaimana ternyata ya di negeri Arab itu awalnya bukan kesyirikan, tapi awalnya adalah ketauhidan, awalnya ketaatan. Ya, pada zaman Nabi Nuh, maka mulailah terjadi penyelewengan. Dan penyelewengan ini juga ya disebutkan para ulama ya terjadi dengan bertahap. Pada masa Nabi Nuh ada sebagian orang soleh. Orang soleh ini, dan tidak lama orang soleh ini meninggal. Ya, tokoh dan orang soleh. Nah, ketika orang soleh ini meninggal, maka masyarakat merasa sedih. Masyarakat merasa sedih. Ya, ketika masyarakat merasa sedih, maka syaitan pun mulai ya masuk. Ya, syaitan mulai masuk, menggoda. Ya, apa kata syaitan? Ya, kalau kalian sedih dengan kehilangan para ulama kalian, maka gampang. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Buat aja patung. Patung menyerupai orang soleh tersebut. Ya, selanjutnya letakkan di dekat tempat kalian ibadah. Supaya kalau kalian mau ibadah, lihat patungnya tambah semangat. Orang ini mengatakan, oh iya betul juga. Ngapain kita sedih berlarut? Udah buat aja patung menyerupai ya para orang-orang soleh tadi. Ya. Selanjutnya apa? Diletakkan tempat ibadah. Setiap mau ibadah, lihat wajahnya, wah teringat dulu dia rajin kali ibadah dan segala macamnya. Maka tambah semangat. Ini awalnya. Buat patung, ya tidak disembah. Tapi untuk apa? Sekedar mengingat. Ya.
Lalu generasi pertama masuk generasi selanjutnya. Nah, syaitan naik lagi nih. Ya, naik lagi apa jurusnya? Maka hati-hati kata para ulama. Syaitan ini jerat orang tidak sekalian. Tapi sampai kata Allah apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan itu punya langkah-langkah dia. Hati-hati. Ya, sama kayak orang berzina. Enggak mungkin orang berzina tiba-tiba langsung berzina, enggak mungkin. Tapi apa? Langkah demi langkah, step by step. Pertama ketemu. Ya, cocok pula. Enggak lama ngapain? Tukar nomor HP. Kita tukar nomor HP ngapain? Telepon-teleponan. Ya, setelah itu ngapain? Janji. Setelah itu ngapain? Ya, terjadi. Begitu dia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya termasuk para ulama kita kenapa mengharamkan pacaran? Karena pacaran itu jalan masuk ke dalam zina. Oh, enggak lah Pak Ustaz. Ya, saya dia sudah ada pacaran 10 tahun enggak ngapa-ngapain. Hati-hati. Ya. Ini 10 tahun, tahun 11-nya hati-hati. Ya, karena ini langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. 10 tahun, tahun ke-11-nya hati-hati. Ya, lebih baik segera nikah, jangan dulu apa? NBA, nikah by accident. Ya, hati-hati ini. Langkah-langkah syaitan. Baik, kita kembali tadi ke cerita Nabi Nuh. Ya, yang pertama apa? Disuruh syaitan letakkan patung. Ingat aja, enggak usah disembah. Ya, berlalu generasi pertama masuk generasi kedua. Generasi kedua melihat, ya, wah patung itu dikenang-kenang aja. Syaitan bilang, ya patung tersebut punya kekuatan. Ya, dia harus diagungkan. Maka masuk generasi kedua, oh ya, kalau begitu dia, kalau tadi tidak diyakini apa-apa, cuma dikenang aja. Yang kedua mengatakan, oh kalau begitu dia sudah mulai keyakinan bahwa patung ini punya kekuatan, harus diagungkan. Ya, langkah kedua. Berlalu generasi ini masuk generasi selanjutnya, maka syaitan pun mengatakan, ya, bagaimana dulu orang tua kalian telah membuatnya, menjadikan dia semangat. Ya, orang tua kalian juga sebelumnya telah mengagungkan ini, maka selanjutnya kalian harus menyembahnya. Ya, maka mulailah terjadi penyembahan patung. Ya, ini step by step yang dilakukan oleh syaitan dalam menjebak manusia. Ya, maka hati-hati dengan langkah syaitan, karena dia menjebak langkah demi langkah. Dan para ulama kita juga menyebutkan, bahkan para pakar itu mengatakan bahwa tidak ada kejahatan itu yang langsung besar. Enggak ada. Tapi biasanya dimulai dari kejahatan-kejahatan kecil. Bahkan beberapa pakar mengatakan orang-orang yang banyak korupsi itu kalau dilihat dari masa hidup awal kecilnya tidak tertutup kemungkinan diawali dengan apa? Mencuri uang ibunya. Kecil. Ya kalau kita dulu 100 rupiah. Ya kalau sekarang mungkin 1000. Dibiarin 1000. Besok ngapain? 10.000. Ya terus. Nggak akan mungkin koruptor itu tiba-tiba langsung mencuri 1 miliar. Nggak mungkin. Ya, karena ada sudah sebelumnya awal-awal yang tidak baik, tapi dibiarkan. Syaitan terus. Ya. Kalau itu dibiarkan terus yang lakukan yang lain. Ya bahkan nanti sudah curi uang, sudah ada uang ngapain? Ya, maka melakukan kemaksiatan yang lain. Begitulah yang dilakukan oleh syaitan, ya, tahap demi tahap. Baik. Nah, setelah zaman Nabi Nuh, disinilah mulai terjadi apa? Mulai terjadi penyembahan-penyembahan, menjadi penyelewengan-penyelewengan. Nah, begitu juga kalau kita hubungkan, ya kita masuk sedikit kepada ya kehidupan orang Arab. Ya, kehidupan orang Arab. Ya, di mana awalnya orang Arab ini adalah mereka hidup di atas agama peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka semuanya menyembah Allah. Tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah kuburan, tidak ada yang menyembah dukun, tidak ada yang menyembah pohon. Ya, itu pada dasarnya semuanya berada di atas agama Ibrahim dan agama Ismail. Semuanya menyembah Allah, ya, dan semuanya kalau meminta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah sebenarnya fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu adalah dia menyembah Allah. Sebagaimana kata Rasulullah kata Allah dalam hadis qudsi, ya, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku itu dalam keadaan lurus. Ya, dalam keadaan lurus. Bagaimana lurus? Senantiasa ingin menyembah Allah tabaraka wa taala. Ya, senantiasa ingin sholat, senantiasa ingin membantu, tidak mau berbohong, tidak mau mencuri, tidak mau berbuat maksiat. Itulah dasarnya manusia. Jadi fitrahnya manusia itu suci. Tapi kata Allah, fajtalathumus syaitan. Tapi syaitan memalingkan mereka. Ya, maka syaitan memalingkan mereka.
Maka kalau ada di antara kita yang malas sholat, itu bukan fitrah aslinya. Itu sudah diobok-obok sama syaitan. Kalau ada orang suka berbohong, itu bukan fitrah aslinya. Fitrah aslinya manusia itu jujur. Kalau ada orang suka berbohong, itu sudah ada apa? Sudah diobok-obok sama syaitan. Kalau ada orang suka mengganggu orang lain, itu bukan fitrah aslinya. Itu dia sudah diganggu oleh syaitan. Kalau ada orang pelit, begitu juga. Karena pada dasarnya nggak ada manusia yang pelit. Fitrah manusia itu suka membantu. Ya, maka ketika ada orang mengajak kita untuk sholat, mengajak kita jangan sembah patung, jangan sembah dukun, jangan sembah kuburan, itu pada hakikatnya orang tersebut sedang mengajak kita kembali kepada fitrah. Bukan mendatangkan agama baru. Ya, jadi jangan katakan kalau ada orang, ayo kita sholat, apa urusan anda? Ini kan urusan. Bukan, ini orang sedang mengajak anda kembali kepada dasar anda. Karena dasar setiap manusia itu adalah ingin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah begitu juga di tanah Arab. Di tanah Arab itu pada awalnya mereka semua berada di atas agama Ibrahim, di atas agama Ismail, menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tapi setelah itu maka datanglah ya satu generasi. Dan ini juga yang dilakukan oleh tokoh. Nama tokohnya adalah Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai. Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru bin Luhai Al-Khuzai ini hidup sebelum Nabi SAW. Ya, hidup sebelum Nabi SAW. Nanti kita akan lihat bagaimana ternyata terjadinya syirik ini adalah hal yang baru di tanah Arab, bukan dasarnya, bukan awalnya. Ya. Amru bin Luhai Al-Khuzai ini seorang tokoh. Ya, seorang tokoh. Dan dia suka membantu manusia, rajin membantu manusia. Maka orang-orang pun suka sama si Amru bin Luhai ini. Ya. Nah suatu hari Amru bin Luhai ini melakukan perjalanan ke Syam. Ya, melakukan perjalanan ke Syam. Ya, kalau sekarang mungkin sekitar Syria, ya, negara Suria. Ya, ketika dia ke negara Suria atau ke Syam, maka dia melihat ya, ada orang-orang Syam ketika itu menyembah patung, patung. Ya. Maka Amru bin Luhai Al-Khuzai yang tidak punya ilmu melihat, wah hebat juga ini, bagus juga ini ibadahnya, ya menyembah patung. Maka dia tanya kepada orang itu, ngapain kalian ini? Kami sembah patung. Ya, patung ini bisa memberikan kami segala-galanya. Ya menurut mereka. Maka Amru bin Luhai Al-Khuzai ini pun mengatakan, oh bagus kalau begitu. Ya ini perlu saya bawa ke Arab. Ya perlu saya bawa ke tanah Arab, ke Makkah. Ya. Ini kata para ulama menjadi pelajaran, ya. Kalau kita melihat sesuatu tanpa ilmu, ya maka kalau sesuatu dibangun tanpa ilmu, kadang-kadang yang begitu cocok langsung diambil aja. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak boleh. Sesuatu itu harus dibangun di atas ilmu. Ya, apalagi dalam ibadah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, mohon maaf. Ya, ini sering disebutkan oleh para ulama. Ada sebagian orang habis sholat, habis berdoa, ya, ngapain dia? Mau bangkit, sujud. Satu kali, bangkit. Kalau ditanya, loh ngapain? Enggak, saya senang aja sujud. Ya kayaknya enak kan. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Enggak boleh dalam Islam. Anda sujud itu ada aturan, jangan suka-suka sujud. Ya habis doa, sujud sekali. Ya bangkit. Kenapa kamu lakukan itu? Ya saya sudah biasa melakukan. Ya saya merasa tenang, nyaman di situ, sujud di situ. Sujud apa? Sujud ada tujuannya. Hah? Apakah sujud tilawah atau sujud syukur? Tapi kalau tambah-tambahan begitu tidak boleh. Ada sebagian orang mengatakan saya senang aja melakukannya. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh suka, ya. Yang penting senang hati saya, tidak boleh. Ya, tapi harus ada ilmu. Ini Amru bin Luhai Al-Khuzai karena senang dia lihat, oh enak bagus juga orang itu ibadahnya. Ya, ambil aja langsung. Ya, langsung diambil. Dalam Islam tidak boleh. Harus ada ilmunya. Ya, saya Ustaz kalau dengar ya musik itu sambil apa baca Quran sambil goyang-goyang mantap kali kayaknya. Ya tidak boleh begitu. Ya mantap di hati Anda belum tentu betul. Ada nggak ilmunya? Ya tidak bisa sembarangan dalam Islam. Nah Amru bin Luhai ini pun mengambil itu dan bawa ke Arab. Ya dibawa ke Arab. Salah satu nama patungnya namanya Hubal. Namanya apa? Hubal. Ya dia bawa ke Arab. Ya. Nah lagi-lagi menjadi masalah. Masyarakat yang tanpa ilmu lihat tokoh yang buat langsung diikuti. Ini masyarakat kalau tanpa ilmu. Karena yang melakukan adalah dianggap orang soleh. Ya, tapi Islam tidak. Islam tidak mengajarkan kita kalau orang yang soleh melakukan pasti betul, belum tentu.
Ya, maka jangan dilihat, wah mentang-mentang ini si muslim ini berjenggot, setiap yang dilakukan pasti betul, belum tentu. Ya, Islam itu harus pakai ilmu. Ya, nah masyarakat ketika melihat yang melakukan adalah siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai, ya seorang tokoh, seorang yang suka banyak membantu, padahal dia tidak punya ilmu. Wah, orang yang mengatakan, wah bagus, karena yang melakukan adalah seorang apa? Seorang tokoh. Ya, maka para ulama menyebutkan ini hati-hati kalau kita menjadi seorang tokoh, seorang panutan. Ya, termasuk seorang bapak ketika di rumah, hati-hati anak itu nyontoh. Ya, ketika dilihat ya bapaknya kelepas, anaknya yang lihat berarti bagus. Ya, bapak habis capek kelepas, dia berarti bagus. Hati-hati. Ya. Karena bapak anak-anak itu ibarat masyarakat. Ya. Begitu juga ketika bapak melihat anak-anaknya begitu sedikit salah tampar. Dia pun lihat begitu sama adiknya masalah, tampar juga dia. Hati-hati. Ya, ini kata para ulama jadi pelajaran. Mungkin kalau kita bilang ke tokoh masyarakat, oh saya kan bukan tokoh masyarakat. Hati-hati ketika di keluarga kita menjadi tokoh. Ya, ketika azan masih di depan televisi, si anak melihat berarti ya azan tidak penting. Karena bapak juga masih di depan televisi, nyantai di depan itu sambil minum kopi lagi ya. Sambil kelepas lagi. Waduh. Ya, hati-hati ini. Ini dicontoh. Ya, dicontoh oleh orang bawahan kita, termasuk anak. Ini terutama yang sudah berkeluarga. Ya, menjadi pelajaran bagi kita sekalian yang sudah punya anak. Ya, ingat ini bahaya. Ya, kalau kita membuat sebuah sebuah hal baru yang dicontoh, maka orang nanti kita akan mendapat bagian dosanya. Hati-hati. Ya, sampai kata Rasulullah, ya, tidak ada sebuah pembunuhan di dunia ini ya kecuali anak Adam. Siapa yang membunuh? Qabil membunuh Habil. Ya, kecuali si Qabil mendapat bagian. Kenapa? Karena dia yang pertama mencontohkan kejelekan, cara membunuh. Ya, hati-hati orang tua mencontoh yang jelek diikuti anak, dapat bagian. Bagian apa? Dosa. Sebaliknya, kalau orang tua memberikan contoh yang baik, maka akan mendapat apa? Pahala. Ya, maka mendapatkan pahala. Maka kata Rasulullah SAW di antara ya deposito akhirat itu salah satunya adalah awaladun salihun yad'ulah, ya anak soleh yang selalu mendoakannya. Dan setiap anak melakukan kesolehan yang orang tuanya ikut mendidiknya, maka orang tua tersebut akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, ya ketika orang tua melakukan hal-hal yang jelek dan diikuti oleh anak, diikuti oleh istri, maka itu akan menjadi ikut dapat dosanya. Ya. Maka ya perlakuan Amr bin Luhai al-Khuzai ini dicontoh oleh masyarakat. Ya, dicontoh oleh masyarakat. Maka kata Rasulullah, ya Rasulullah menegaskan bahwa Amr bin Luhai ini adalah tempatnya di neraka, dan Rasulullah mengatakan dipperlihatkan kepadaku bahwa Amr bin Luhai ini ya menggeret-geret ususnya, dan dia ya menggeret-geret ususnya kemana? Ke neraka. Ya, maka hati-hati. Nah, selanjutnya ya inilah kalau sudah ya dibuat-buat dalam Islam. Ya, dibuat-buat, sesuatu itu dibuat-buat. Maka Amr bin Luhai ini pun karena melihat orang sudah senang sama dia dan mengikutinya, maka dia pun buat-buat lain. Ya, kalau tadi dia mengambil dari Syam cuman patung, selanjutnya Amr bin Luhai membuat cara ibadah. Ya, membuat cara ibadah. Para ulama menyebutkan ya banyak hal ya yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Awalnya orang-orang tidak tahu bagaimana cara ibadah, maka Amr bin Luhai pun mengajarkannya. Ya, inilah awal kesyirikan dan awal orang menyembah patung. Apa yang dilakukan Amr bin Luhai? Yang pertama dia berdiam lama di hadapan berhala. Ya, jadi Amr bin Luhai pun ya buat cara. Ya, sebagian para sejarawan menyebutkan dari mana dapat idenya, ternyata dari syaitan. Ya, dari syaitan. Bahkan sebelum itu, setelah dia bawa patung Hubal ke negeri Arab, maka syaitan pun membisikkan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai mengatakan, wahai syaitan membisikkan kepada Amr bin Luhai, ya, wahai Amr, bahwa di sebuah negeri tersebut di sana ada patung-patung yang dulu disembah oleh pengikut Nabi Nuh, maka bongkarlah patung tersebut. Maka dia pun mendatangi tempat tersebut dan dapati patung-patung ini dia bawa kembali ke Makkah. Ya, setelah itu Amr bin Luhai berpikir, bagaimana cara beribadahnya? Maka syaitan kembali membisikkannya. Apa yang dibuat? Maka diajari oleh syaitan. Ya, maka dibuatlah oleh si Amr bin Luhai, di antaranya adalah berdiam lama di hadapan berhala. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Ya, di hadapan berhalanya berdiam
ya nanti sujud-sujud dan segala macam. Ini adalah ya contoh yang diajarkan oleh siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, ada cara yang lain yang diajarkan apa? Menunaikan haji dan tawaf. Keliling apa? Keliling berhala. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai juga yang lakukan. Ya, jadi sebelumnya haji masih ada, tawaf di keliling Ka'bah. Tapi setelah itu diletakkan patung, maka mereka pun berkeliling mengelilingi patung. Ya. Ada yang lain yang diajarkan Amr bin Luhai al-Khuzai adalah bernazar. Bernazar. Jadi mereka mengatakan, ya, kalau nanti panen saya bagus, maka saya akan serahkan sebahagian ini untuk patung. Ya, ini banyak kejadian di beberapa daerah termasuk di Pulau Jawa, ya, melakukan penyembahan. Ini dari mana sumbernya? Dari ini, Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, yang bisikin syaitan. Maka mereka pun mengatakan nanti kalau panen saya bagus, maka saya akan berikan ini untuk sesembahan kepada patung. Ada lagi yang bernazar. Nazarnya apa? Ya, ini juga cara mereka menyembah patung. Caranya apa? Ya, karena orang Arab ini suka melakukan perjalanan, suka safar, suka jalan jauh. Dia mengatakan kalau saya selamat dari perjalanan, maka saya akan nazar sebahagian harta saya berikan. Ya, ini juga ada di tengah-tengah masyarakat. Apa dalam istilah Aceh apa namanya? KO ya, apa namanya? Ya. Tapi ya, kalau nazarnya yang baik, ya tidak masalah, tapi diserahkan. Ada yang nanti ya, kebetulan kalau di kampung saya di Medan itu sebagian masyarakat melakukan itu. Ya, apa? Lepas ayam. Ya, atau apalagi potong kambing di kuburan. Ya. Ini mohon maaf, karena memang di tengah masyarakat sih terjadi kalau di kampung saya itu. Kebetulan ya salah seorang kakek saya itu dikeramatkan oleh orang. Tapi ya kalau keramat tidak masalah, tapi mengkeramatkan itu sampai menyembah-nyembah itu mengapakan itu, ya, melakukan nazar. Tidak boleh. Ini dari sini diambil Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Ya, ada lagi yang dia katanya kalau lakukan perjalanan, kalau nanti bisnis saya sukses, maka akan saya serahkan sebahagian ini untuk patung. Ya, bernazar untuk patung. Bolehkah ini? Tentunya tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan hal seperti ini karena semuanya adalah bagian dari kesyirikan. Intinya adalah menyembah patung tersebut. Ya, inilah. Ya, setelah itulah maka mulailah tersebar kesyirikan di tanah Arab. Ya, tersebar kesyirikan di tanah Arab. Ya, jadi pada dasarnya kata para ulama, tanah Arab itu pada dasarnya mereka tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah dukun, tapi mereka pada dasarnya adalah menyembah Allah. Tapi semenjak datangnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini, maka mulailah terjadi kesyirikan di tanah Arab. Ya, tersebar sampai zaman Rasulullah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mengajak jangan sembah patung, sembahlah Allah saja? Maka mereka mengatakan, engkau membawa ajaran baru wahai Muhammad. Sebenarnya siapa yang ajaran baru? Sembah patung ajaran baru. Ajaran dasar orang Arab ngapain? Sembah Allah. Kejadian di masyarakat juga begitu sekarang. Ketika kita mengajak kepada Islam yang benar, dia mengatakan ini bawa ajaran baru. Sekarang kita tanya, mana ajaran baru, mana ajaran lama? Ajaran kita dasarnya itu adalah menyembah Allah. Adapun menyembah patung, menyembah dukun ini datang belakangan. Ya, itu terjadi. Jadi Rasulullah dituduh, ya, melakukan apa? Anda telah ya Muhammad, Anda telah merubah agama kami. Siapa yang merubah? Yang merubah agama orang Arab itu si Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, jadi Rasulullah tidak merubah agama. Rasulullah mengajak kepada agama dasar. Ya, sama seperti orang tadi, seorang dai, seorang ustadz yang mengajak seseorang untuk sholat. Ya, mengajak seseorang jangan sembah dukun, jangan sembah kuburan, sembah Allah. Kenapa? Itu dasarnya kita menyembah Allah. Dasarnya kita sholat. Ya, bukan meninggalkan sholat, menyembah dukun, pakai jimat. Ya, ini tidak ada dalam Islam pada dasarnya, tapi ini adalah hal yang baru yang datang. Baik. Ya, ini beberapa pelajaran ya sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Tapi waktu kita sudah habis ya. Baik, mungkin kita cukupkan demikian untuk saat ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bisa ada waktu? Bisa ada? Sudah habis ya? Hah? Satu pertanyaan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bacakan dalam satu artikel bahwasanya iblis itu termasuk sebelum ditanya sama Allah termasuk salah satu dari malaikat. Bahkan malaikat yang dituakan dan malaikat yang mengajarkan kepada malaikat itu. Apakah itu benar atau salah? Terus yang kedua, dalam
kepada Nabi Adam ketika mau diciptakan. Ya. Yang dimaksud dengan asma itu apa? Ya, asma itu. Ya, baik. Ya. Ya. Baik, yang pertama, apakah iblis itu dari golongan malaikat atau golongan jin? Ya, sebagian ulama menyebutkan ada iblis itu dari golongan malaikat. Ada menyebutkan golongan jin. Ya. Tapi sebagian ulama membantah kalaulah iblis dari golongan malaikat, sementara malaikat itu sifatnya adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya tidak pernah membantah Allah, selalu mengerjakan perintah Allah, tidak pernah membantah. Ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak mungkin iblis dari malaikat. Dan juga dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, ya kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dulu iblis itu dari golongan jin. Ya, tapi selanjutnya dia menentang perintah Allah. Ya, maka sebagian ulama menguatkan bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Ya, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sama seperti manusia. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ya, wallahu taala alam, sebagian ulama, sebagaimana saya ketahui menguatkan bahwa iblis itu dari golongan jin. Ya, bukan dari malaikat berdasarkan salah satunya adalah ayat tadi yang menyatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Baik, selanjutnya apa yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Adam. Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan adalah Allah mengajarkan nama-nama benda. Allah mengajarkan nama-nama yang ada di alam semuanya. Ya, sebagian menyebutkan seperti itu. Selanjutnya Allah mengetes para malaikat dan makhluk yang lain untuk menunjukkan bahwa memang Adam lebih memiliki ilmu dibanding makhluk yang lain, sehingga dia berhak menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah. Tapi apa-apa saja yang diajarkan, wallahu taala alam. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang diajarkan adalah nama-nama yang ada di alam ini. Ya, apakah detailnya saya tidak tahu, tidak mengetahuinya secara detail. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, kita cukupkan. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.